Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit memberikan overview ke teman-teman tentang pengantar dari bahasa pemrograman C. Setelah itu, saya akan share ke teman-teman soal dari ujian akhir semester yang akan kita lakukan bersama-sama. Terus kemudian saya akan share sedikit ke teman-teman tentang teknis UAS-nya seperti apa. Sebentar, saya buka dulu slide-nya. Sebelumnya, saya ingin bertanya ke teman-teman, sudahkah teman-teman mencari tahu tentang bahasa pemrograman C ini? Ada yang udah? Ada yang udah belajar bahasa C? Waktu di SMK pernah sih Pak, C++. Di minggu ini, sebelum saya ngasih materi ini, sudah ada yang ngulang-ngulang lagi? Belum ada? Oke, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara teman-teman menuliskan menuliskan output di C++? Pakai apa ya? Ada yang masih ingat? Pakai cout Pak. Oke, Cout Pak. Cout. Kalau input pakai Sein. Cin. Nah, itu aja sebenarnya materi kita pada hari ini tuh cuma itu. Jadi kita akan belajar ke teman-teman bagaimana input dan output. Jadi materinya sedikit, bisa selesai dalam waktu 1 menit. Jadi untuk menuliskan input di C++ kita pakai Cin, dan untuk menuliskan output di C++ kita pakai Cout. Dah, itu aja materinya. Langsung aja ya, gak usah dibahas yang ada di sini. Intinya itu sih sebenarnya. Oke, saya bahas sedikit. Teman-teman, pada dasarnya bahasa C dan bahasa C++ itu mirip-mirip. Jadi teman-teman sebentar. Jadi teman-teman lihat bahwa struktur bahasa C dengan C++ itu hampir sama. Kita perhatikan sebentar, ya, speaker only, sebentar. Oke, jadi begini, teman-teman di bahasa C sudah belajar kan bahwa ada namanya file header. Masih ingat file header itu include apa kalau di bahasa C? Studio.h Pak. Studio.h. Nah, kalau di bahasa C++ kita tambahkan file header-nya adalah include IOStream. Gitu aja sih sebenarnya. Terus kemudian kita tambahkan di bawahnya itu adalah using namespace std, spasi std titik koma. Kita tambahkan itu. Sebenarnya kalau kita nggak mau nambahin ini bisa-bisa aja, tapi caranya nanti seperti yang di bawah nanti saya sampaikan. Terus di sini ada function main, ini kan bawaan di C++-nya, jadi teman-teman harus nuliskan. Nah, program teman-teman adalah apa yang ada di dalam integer main ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk outputnya teman-teman nulis cout seperti ini, terus ditambah keyword kayak gini nih, kurang dari 2 kali. Terus di sini kalau teman-teman mau nulis string ya tinggal this is C++ programming. Tutup kutip duanya di akhirnya, terus diakhiri dengan titik koma seperti itu. Nah, kalau teman-teman tidak mau menuliskan using namespace std ini, itu bisa-bisa aja. Cuma nanti ketika cout, teman-teman harus nulis std titik 2 cout seperti itu. Jadi tulisin lagi yang tadinya, diawalinya dengan std titik 2 kali seperti itu. Itu adalah bagaimana teman-teman menuliskan output di bahasa pemrograman C++ ini. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Bisa dipahami yang ini tentang cout. Kemarin kan kita pakai printf. Nah, sekarang di C++ kita pakai yang namanya cout. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Jadi Saya ada pertanyaan. boleh? Kalau yang pernah saya pelajarin itu di akhirnya itu cout-nya ada ENDL. Kalau ini gimana Pak? Oke. Beda atau gimana Pak? NDL itu apa? NDL itu kalau teman-teman ingin menuliskan yang namanya garis baru, new line kayak gitu. Kalau di C++,
di bahasa C untuk nambahin garis baru pakai apa? Ada yang masih ingat? Backslash n. Slash, Pak. Backslash n. Nah, sebenarnya bisa pakai backslash n juga atau bisa tambahin keyword lagi jadi NDL kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau nulis tinggal nulis cout. Terus ini adalah string yang tampilnya kan karakter ya. Terus kalau teman-teman mau nulis variabel, kalau di bahasa C, masih ingat gak harus nambahin identifier ya? Kalau integer, identifiernya apa? %D. %D kan atau %I kayak gitu kan. Kalau float apa? %F. Nah, kalau di C++ teman-teman nggak perlu nulisin itu. Tinggal tulis nama variabelnya aja. Kalau ditambahin, jadi cout misalnya apa, karakter apa, set, sampai sini teman-teman nulis. Nama variabel tampilkan, berarti tinggal kayak gini, terus nama variabelnya misalnya N1. Terus teman-teman mau output lagi, berarti tambahin apa lagi kira-kira? Bisa tambahin kayak gini lagi nih simbolnya, atau cout lagi di selanjutnya, kayak gitu. Tambahin lagi kayak gitu. Ini tentang bagaimana teman-teman menuliskan output di bahasa pemrograman C++. Ada pertanyaan lagi, silakan. Bisa dipahami yang outputnya ini? Untuk runningnya teman-teman, terakhir di 2011 sih sebenarnya saya pakai yang namanya programnya Borland C++. Kalau teman-teman pakai compiler online juga bisa, tinggal dirubah yang sebelah pojok kanannya jadi C++, atau pakai Piscode juga tinggal teman-teman ekstensinya jadi C++, kayak gitu aja sih bedanya. Terus nanti kalau mau pakai saya belum pernah nyoba pakai kode blok, tapi pada dasarnya sih tinggal dirubah aja jadi C++, terus nanti di running. Itu sih teman-teman yang paling gampang teman-teman jalankan di compiler online. Itu sih. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Ini baru tentang output ya. Silahkan, Dev. Saya mau nanya itu Pak, tadi kan kalau nggak pakai using namespace std itu harus nulis di samping code-nya ya. Nah itu Ya, di samping itu COD. setiap nulis code harus pakai itu Pak. Kalau misalkan nggak Ya. pakai using namespace itu. Ya betul, Dep. Kalau teman-teman nggak pakai using namespace std yang di atas, tiap cout itu teman-teman harus nulis kayak gini, std tutup kurung ke kurung kayak tadi. Std titik dua kali gitu. Kalau mau praktis, saran saya nulis using namespace std-nya di atas cukup 1 kali. Gitu sih, Dep. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada lagi, silakan. Ini tentang, jadi di sini saya punya sebuah variabel namanya 61 dan 62. Terus kemudian saya punya variabel baru namanya CH, dan tipenya itu karakter. Di sini saya outputkan 61 NDL, berarti nanti habis 61 itu muncul garis baru, terus 62 garis baru. Terus kemudian saya out karakter. Nah, karakternya berarti apa yang ada di dalam CH ini. Dalam CH ini kan karakternya adalah A, berarti nanti output karakter titik 2A terus NDL atau garis baru. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut bagaimana proses teman-teman untuk input? Silakan. Masih gampang nggak kira-kira teman-teman? Logiknya sama aja dengan di bahasa C itu. Ada yang merasa kesulitan? Silakan. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, tadi kalau output itu teman-teman nulisinnya cout, tandanya itu tandanya kan kayak gini. Kalau teman-teman ingin input, itu pakai yang namanya cin. Cin, tandanya gimana? Tandanya dibalik. Kalau cin kayak gini. Nah, bedanya itu doang. Kalau teman-teman nulis input di bahasa C, itu kan
harus dituliskan ya, maksudnya harus menuliskan simbol dan ya. Masih ingat kalau scanf itu harus ada dan-nya kan? Ada simbol dan. Tapi kalau di C++ teman-teman nggak perlu. Tinggal in terus nama variabelnya apa. Jadi lebih singkat dan lebih simpel sebenarnya kalau teman-teman pakai bahasa C++ ini. Ini kan saya punya variabel namanya num, cout enter an integer, terus in teman-teman berarti di sini adalah input sebuah nilai yang ditampung oleh sebuah variabel namanya num, terus cout the number is num tergantung teman-teman inputkannya apa. Bisa dipahami tentang input dan output? Silahkan kalau ada pertanyaan. Enggak. Basicnya sebenarnya itu adalah bagaimana teman-teman bisa menuliskan input dan output. Gampang? Ya, lanjut. Nah, pertanyaannya kan sudah input, sudah output, lalu apa lagi? Setelah input dan output adalah bagaimana kalau teman-teman ingin pakai yang namanya if. Ya, sama aja sebenarnya logikanya. If itu kan di bahasa C++ pakai if kan, teman-teman. If number lebih besar dari 0, if number kurang dari 0, else. Nah, cuma kalau di C++, di bahasa C, kan outputnya itu pakai printf. Di sini kalau teman-teman mau nulisin output, ya tinggal pakai cout saja. Intinya bedanya itu aja sih. Ya ada beda sintak antara if di C++ dan if di bahasa C sama aja. Cara penulisannya juga sama aja. Ini tentang penggunaan if. Ada pertanyaan sampai if ini? Silahkan. Nggak ada? Aman. Oke. Berarti kita selesai dalam waktu 5 menit kayaknya materi yang ada di slide ini. Saya belum bikin, belum upload ke Google Classroom karena rencananya video ini akan saya upload karena kelas 1C dan 1F itu memilih tidak kuliah. Jadi saya hanya ngasih video dan slide pembelajaran saja seperti itu. Hanya kelas 1A dan 1B yang memilih kuliah saya di hari ini dan hari Rabu. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah Pak, kalau misalnya selection-nya pakai switch case itu kayak gimana? Sama aja, pakai switch case juga sama aja. Teman-teman kalau mau pakai switch case berarti tinggal teman-teman pakai aja kodenya seperti di bahasa C++, bahasa C. Nah, pertanyaan saya, kalau saya di sini input die-nya itu sama dengan 4, apa outputnya ya? Ini apa outputnya kira-kira? Ruang input, Pak. Ruang input. Nah, teman-teman sama aja kan? Ada default juga kan di bahasa C, ya di sini juga sama aja. Jadi, kalau saya inputkan di sini 0, apa ya outputnya? Ruang input, Pak. Ruang input juga kan? Jadi, dia masuk ke si default itu. Itu teman-teman kalau mau menuliskan selection menggunakan case di bahasa C++. Lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau teman-teman ingin menambahkan looping di C++? Sama aja. Yang tadinya loopingnya itu pakai sintaknya juga sama aja kan. For integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5. Ini ada variasi, misalnya saya pakai plus plus i. Di C++, di bahasa C juga bisa kan pakai i plus plus. Saya pernah ngasih tahu, bisa juga teman-teman pakai plus plus i atau apa aja. Itu bebas-bebas aja. Yang penting secara umum, sintaknya itu sama. Yang beda itu adalah bagaimana teman-teman menambahkan input dan outputnya saja. Ini tentang looping. Ada pertanyaan tentang looping? Silahkan. Itu yang ada petik 2 itu untuk apa, Pak? Nah, ini petik 2 buat apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira buat apa? Nah, ini tuh buat ngasih spasi aja sih, ngasih jarak. Jadi petik 2, spasi, petik 2 lagi gitu. Jadi outputnya nanti akan 1, terus spasi nih, ada spasi, terus 2, spasi lagi tuh, 3, dan seterusnya. Kalau di sini nggak ada spasi, teman-teman kalau mau nambahin garis baru pakai apa? Masih ingat tadi?
Di sini diganti jadi apa nih kalau mau garis baru? EL. Pakai N ENDL. Lain, Wak. N-line atau ENDL itu kayak gitu. Jadi kalau mau ke samping ya biar nggak rapet teman-teman tambahin spasi. Tapi kalau teman-teman mau buat garis baru tinggal tambahin ENDL gitu sih. Bisa dipahami yang looping ini? Insya Allah bisa, Pak. Oke, insya Allah bisa. Berarti 1 minggu UASnya kelar ya? Oke. Kalau minggu depan sudah ada yang mau laporan UAS dengan saya juga saya persilahkan. Lanjut. Nah, bagaimana teman-teman menuliskan prosedur di bahasa C++? Menuliskan prosedur di C++ dengan di bahasa C gimana? Sama aja, jadi nggak ada bedanya. Teman-teman di sini bagian pembuatan prosedurnya kan? Berarti di sini saya ada nama prosedurnya apa kira-kira? Apa nama prosedurnya? Grid ya? Nah, tipenya itu adalah void. Berarti kalau mau manggil tinggal panggil aja grid. Nanti akan muncul tulisan hello there kayak gitu. Bisa dipahami yang ini? Halo, halo. Ini tuh bingung atau apa nih? Oke. Aman Pak, bisa dipahami Pak? Oke. Nah, ini kalau prosedurnya itu nggak ada parameternya. Kalau ada parameternya gimana? Sama aja. Tinggal teman-teman tambahin parameter ketika di sininya. Terus di bagian deklarasi si prosedurnya juga tambahin parameternya. Nah, di sini berarti saya ngirim nilai 61 dan 62. 61 itu tipenya adalah integer. 62 itu tipenya double lalu ditangkap sama si float. Sama aja sih bisa kayak gini juga. Jadi seperti itu nanti cek tuh mana yang terbesarnya. Kalau misalnya N1 lebih besar dari N2 maka biggest number-nya itu adalah N1. Kalau N1 kurang dari N2 maka biggest number-nya itu adalah N2. Selanjutnya kalau sama tidak if tidak masuk, else tidak masuk berarti kan nilainya sama. Berarti N1 itu sama dengan N2. Kayak gitu. Gampang ya prosedur yang ini juga. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau teman-teman mau bikin function. Bikin function juga sama aja dengan bahasa C itu. Jadi sama aja. Di sini saya ada function namanya add. Sini saya manggil function add, ngirim nilai 100 dan 78. Terus kemudian kalau misalnya depannya itu int, berarti di bawahnya harus ada return ya. Returnnya itu akan ditangkap, balik lagi ke sini, lalu disimpan ke variabel namanya sum, lalu di outputkan. Itu penjelasan tentang function. Ada lagi nggak ya selanjutnya? Oh, sudah habis. Jadi penjelasan bahasa C++-nya sudah sampai segitu aja. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan untuk teman-teman bertanya. Enggak? Kebayang ya? Gampang berarti ya? Oke. Kalau ada pertanyaan, saya share UAS-nya. Sudah siap melihat UAS-nya? Saya belum upload, tapi saya sudah bikin. Untuk yang bahasa Indonesianya, saya share di sini. Kalau ada mau screenshot silahkan. Saya akan share di Google Classroom kemungkinan yang versi bahasa Inggrisnya. Jadi versi bahasa Inggrisnya yang akan saya share. Saya bikin di sini versi untuk kelas 1F. Tapi untuk kelas 1A, 1B, 1C di SI juga sama aja. Jadi karena secara administrasi saya harus bikin 2, saya akan uploadnya 2 nanti. Kayak gini, buatlah sebuah program untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu di bawah ini menggunakan bahasa C dan C++. Setiap kasus maksimal hanya boleh diambil oleh 2 kelompok. Jadi satu kasus itu hanya boleh diambil oleh maksimal 2 kelompok. Jadi kalau kelompok 1 dan kelompok 2 udah ngambil kasus 1, berarti nggak boleh kelompok 3 dan kelompok 4 ngambil kasus 1 lagi kayak gitu. Nanti bisa teman-teman undi atau teknisnya seperti apa saya serahkan ke ketua dan koordinator kelas. Setiap kasus maksimal hanya diambil oleh 2 kelompok. Laporan tertulis itu dikumpulkan di Google Classroom maksimal 23 Desember 2022 pukul 8 pagi. Waktu UAS lisan dimulai dari tanggal 23 Desember sampai dengan 29 Desember 2022. Jadi sebelum yang lain UAS, saya UAS duluan. Soalnya apa? Soalnya adalah buatlah program untuk menangani kasus tertentu sebagai berikut.
Kasus yang pertama adalah buat program tentang apotek. Jadi bebas teman-teman mau memotret apapun tentang apotek, yang penting programnya ada hubungannya dengan apotek. Yang kedua, buat program tentang Yang kedua, teman-teman ngebuat program tentang klinik atau rumah sakit. Mau bikin tentang rawat inapnya, BPJS-nya, atau apanya bebas, silahkan, tergantung teman-teman menganalisanya seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah buat program tentang bioskop. Mau bikin tentang pemesanan tiket, mau bikin tentang pembayaran tiket, mau bikin tentang pembelian popcorn di bioskop, itu silahkan. Yang penting ada hubungannya dengan bioskop. Yang keempat adalah buat program tentang parkir. Mau parkir di mall silahkan, mau parkir di kampus silahkan, tarifnya berapa silahkan. Kalau misalnya tarifnya berapa, perhitungannya gimana, itu terserah kalian. Itu yang nomor 4. Nomor 5 adalah program bebas di luar program 1 sampai program 4. Nah, kalau program bebas ini silakan aja. Jadi yang nggak ada hubungannya dengan program 1 sampai 4 berarti teman-teman harus buat program kelima ini. Program 5 ya bebas-bebas aja, mau bikin tentang misalnya tentang misalnya mau bikin program tentang koperasi simpan pinjam, tentang apa, silahkan, pokoknya bebas. Yang poin kelima ini yang jelas yang tidak tercover oleh program 1 sampai 4. Instrumen penilaiannya seperti apa? 50 nilai maksimal untuk program itu 50. Jadi termasuk keefektifan program, terdapatnya input dan output, selection, looping, function, dan prosedur itu maksimal 50. Terus 20 itu adalah konten dari laporan, kerapihan dan kelengkapan progres mingguan, itu saya nilai 20. Jadi misalnya programnya bagus nih, ada teman-teman niat misalnya, saya belum ngajarin function di flowchart misalnya, tapi teman-teman bikin flowchartnya, bikin pseudocode-nya, bikin apanya, algoritma dan sebagainya, silahkan. Seperti itu misalnya. Atau laporan progres mingguannya jelas, ada bukti capture-annya, ada bukti fotonya, ada bukti minggu ini ngerjain apa, minggu ini ngerjain apa, seperti itu. Itu saya anggap sebagai lengkap. Terus rapih dalam arti nulisnya rapi, mudah dibaca dan sebagainya, itu bobot maksimalnya adalah 20 poin. 20 poin selanjutnya maksimal itu adalah pemahaman seluruh anggota tim saat lisan. Kalau semuanya paham, berarti nilai maksimal untuk presentasinya itu adalah 20. Kalau misalnya yang pahamnya cuma 3 orang, sisanya nggak paham, berarti boleh jadi nilai lisannya saya kasih 10 atau saya kasih 5 misalnya, kalau nilainya jomplang banget, seperti itu. Jadi tugasnya adalah yang bisa itu mengajari yang belum bisa, dan yang belum bisa tugasnya adalah belajar, seperti itu. Nah, 10% lagi, 10 poin lagi, itu adalah keunikan program dan hasil eksplorasi dari pemrograman yang tidak diajarkan di kelas. Misalnya di kelas saya tidak ngajarin tentang kalender, tapi teman-teman eksplor tentang kalender seperti apa. Nah, keunikan program yang akan saya kasih nilai tinggi adalah keunikan yang hanya dimiliki oleh satu kelompok itu. Jadi mohon teman-teman rahasiakan keunggulan fitur kelompok kalian ke kelompok orang lain. Jadi saya bisa ini nih, kalau bisa keunikan itu jangan di-share ke kelompok lain. Karena kalau misalnya di-share ke kelompok lain atau kelompok lainnya punya juga, berarti saya anggap gak unik. Nilai keunikannya bisa jadi cuma 2 poin saya kasihnya, kayak gitu. Jadi kalau unik banget dan bagus saya kasih 10, seperti itu. Dan 10 itu nilai terakhir adalah, instrumen terakhir adalah 10 poin keaktifan tim saat tanya jawab. 1 kali bertanya itu mendapatkan 2 poin, maksimalnya itu satu kelompok dapat 10 poin di keaktifan ini. Jadi kalau teman-teman nanyanya 7 kali juga poin maksimalnya saya anggap 10, kayak gitu. Nah, yang bertanya adalah misalnya ada mahasiswa dalam satu kelompok itu ada mahasiswa A, B, C, D, E gitu. Nah, si A itu tidak boleh bertanya terus. Si A itu hanya boleh bertanya ketika si B, C, D, E itu juga sudah bertanya. Jadi harus keaktifannya
yang nanya itu nggak boleh orang itu lagi, jadi harus gantian gitu. Itu yang dimaksud poin keaktifan. Jadi semuanya aktif dalam diskusinya. Itu aja tentang UAS-nya yang bisa saya share. Yang saya upload nanti adalah versi bahasa Inggrisnya di Google Classroom. Ada pertanyaan? Silakan. Chat. Itu maksudnya laporan tuh ditulis atau emang diketik dalam Word ya, Pak? Diketik lah, Chat. Saya nggak sesadis itu kok, Chat. Laporannya diketik, rapi, kayak gitu. Nggak Oke, makasih, Pak. ditulis tangan, Chat. Laporannya nanti diketik, teman-teman. Teman-teman tidak perlu ngumpulin hardnya ke saya, cukup softnya aja melalui Google Classroom. Iya. Pak, jadi semuanya ini dalam satu laporan itu ya Pak? Dalam satu laporan Word aja Pak? Ya, dalam satu Semua laporan. dokumentasi yang kita lakuin per minggunya Ya. segala macam itu satu laporan. Dalam satu laporan nanti ada bahasa pemrograman C++-nya, ada bahasa pemrograman C-nya, ada hasil eksekusinya. Kalau teman-teman mau nambahin penjelasannya di sana juga boleh. Atau nggak menjelaskan, nggak nambahin penjelasan juga boleh. Berarti kalau nggak menambahkan penjelasan, nilainya mungkin berkurang seperti itu karena konten laporannya kurang. Teman-teman mau lengkap banget ada flowchart dan sebagainya, silahkan, berarti itu lengkap banget. Walaupun saya belum menjelaskan bagaimana menuliskan function di flowchart seperti apa. Jadi silakan teman-teman ekspor. Jadi bebas laporannya, yang jelas lengkap itu ketika ada yang tadi saya sebutin, terus adalah progres mingguan. Jadi progres mingguan, minggu ini atau hari ini belajar apa, buktinya apa, kalau diskusi hasil diskusinya apa, screenshotan Zoom atau Google Classroom atau hasil fotonya ada, itu saya anggap lengkap kayak gitu, Gak? Oke Pak, makasih Pak. Oke, jadi selama 2 minggu ke depan boleh jadi kita nggak masuk, jadi saya bebaskan untuk teman-teman explore. Jadi teman-teman akan bekerja secara bebas, sebebas-bebasnya dalam 2 minggu ke depan. Belajarnya gimana itu bebas, strategi penyelesaiannya gimana itu juga bebas. Apakah saya mau selesaikan dulu dalam bahasa C-nya nih programnya, lalu nanti 1 minggu berikutnya saya akan selesaikan dalam bahasa pemrograman C++-nya juga, itu silahkan. Nah, secara umum kan kode program bahasa C dan C++ itu hampir sama, cuma beda input dan outputnya saja sih sebenarnya. Jadi, kemungkinan kode programnya juga akan sama, beda input dan outputnya saja sih. Jadi, itu sih, teman-teman. Tanggal 23 itu maksimal ya. Jadi, kalau minggu depan ada yang sudah beres dan mau presentasi lisan, saya persilahkan. Siapa tahu misalnya kelompoknya si Dep mau iseng maju minggu depan, silahkan Dev. Jadi saya akan persilahkan dan saya akan apresiasi, mungkin nilainya jadi lebih besar dibanding nilai teman-teman gitu, karena maju di awal waktu gitu. Terus rencana saya adalah kita mulai UAS itu dari tanggal 23 sampai tanggal 29 Desember. Jadi kemungkinan saya inginnya satu kelas itu 1 hari. Kalau nggak selesai itu boleh 2 hari. Jadi kalau misalnya jatah di tanggal 23 udah diambil kelas B, berarti itu miliknya kelas B gitu. Jadi dari pagi sampai sore boleh. Jadi saya persilahkan. Jadi misalnya saya dari pagi sampai sore kelas B semua. Saran saya ketika UAS lisan, teman-teman bawa cemilan, bawa minuman, pokoknya santai-santai aja. Yang penting semuanya menyimak kayak gitu. Posisi duduknya nanti nggak usah rapih, tapi sesuai kelompoknya saja, seperti kita diskusi aja. Gitu teman-teman. Kan Boleh. tadi ada pengambilan nilai ya buat keaktifan kelompok. Nah, kalau misalnya yang nanya kan 1 orang nih yang nge-action, itu dapat nilai semua Pak anggota kelompoknya? Ya, dapat nilai semua gitu. Oke, ya, makasih Pak. Tapi yang nanya nggak boleh Nisa lagi, nggak boleh Nisa lagi. Nisa hanya boleh bertanya lagi kalau seluruh anggota di situ udah nanya gitu. Itu Nis, bisa dipahami Nis? Iya Pak, bisa. Terima kasih Pak. Silahkan Rangga. Pak mau memperjelas lagi, takut salah. Itu kan tadi ada bahasa C dan C++ itu bikin 2 versi berarti Pak kita. Ya, bikin 2 versi. Tugasnya itu kan UASnya harus 2 versi. Oke Pak.
Cukup mudah gak? Jadi harus 2 versi. Kalau misalnya 1 versi berarti nilainya maksimal kan 50. Kalau 1 versi berarti 25 maksimal nilai untuk itunya, gitu aja sih. Jadi instrumen penilaiannya berdasarkan tadi yang saya share ya teman-teman, seperti itu. Cukup fair kan? UAS saya, mata kuliah saya tidak ada ujian susulan, tidak ada remedial, tapi nilai UASnya kan lebih dari 110, lebih dari 100 kan. Kalau di total itu nilainya maksimal 110 kalau teman-teman sungguh-sungguh gitu. Jadi kemungkinan di 2 minggu ini saya akan ngerekap nilai-nilai teman-teman. Jadi pas kita lisan, mudah-mudahan rekapannya sudah beres semua. Jadi mudah-mudahan langsung keluar nilai akhirnya ketika UAS itu gitu. Silakan Irsyad. Izin tanya Pak, ini soal nilai ya, itu Bapak ngasih nilai itu maksimal atau kayak semisal kita udah berprogres semuanya, apakah yang didapat itu seperti itu atau memang bisa dikurang dari itu, Pak? Itu tuh nilai maksimal. Jadi kalau misalnya maksimal kan laporannya 50 misalnya. Oh ternyata ada yang kurang nih. Boleh jadi saya nggak ngasih 50 Syad, tapi saya kasih 45 atau saya kasih 40. Terus pemahaman anggota tim saat lisan itu maksimal tuh 20. Tapi misalnya Irsyad paham banget, tapi Rangga karena satu kelompok dengan Irsyad nggak paham banget. Boleh jadi nilainya saya kurangi untuk lisannya jadi 5 semuanya gitu. Ini nilai maksimal. Itu Syad. Oke, Seninya Pak. di situ, Terima Syad. kasih, Pak. Wow. Tapi kan mudah kan sebenarnya karena tidak seperti UTS. UTS kan ada jawaban benar, salah dan sebagainya. Kalau kayak gini kan selama teman-teman ngerjain dan sesuai, efektif dan sebagainya, programnya ya bagus. Berarti kemungkinan saya kasih nilai maksimal. Jadi silakan Bit. Izin nanya Pak, berarti yang dikumpulkan apa aja Pak ya? Kodenya nggak dikumpulin? Dikumpulin kayaknya nanti PDF dan kode deh kalian. Boleh jadi saya kumpulinnya dalam format zip ya untuk UAS kali ini gitu. Atau RAR gitu. Itu Bit. Baik Pak, terima kasih. Oke. Jadi saya akan menghargai hasil eksplorasi teman-teman selama 2 minggu ke depan. Apa hasil eksplorasinya? Jadi eksplor sebebas-bebasnya silahkan. Silahkan teman-teman berdiskusi. Selama 2 minggu ini saya bebaskan karena kalau mau masuk boleh, enggak juga nggak apa-apa sih. Toh kalau mau masuk juga materinya sudah selesai sebenarnya gitu. Materinya sampai tadi saja pengantar C++. C++-nya tidak saya kasih detail tiap pertemuan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya bagaimana menampilkan string dan sebagainya, silahkan explore secara mandiri. Yang saya tadi kasih adalah bagaimana pengantar, bagaimana input dan output, bagaimana selection, looping, function, dan prosedur di bahasa C++. Mudah-mudahan dengan materi tadi sudah cukup, tinggal teman-teman eksplor sendiri. Mohon untuk menampilkan keunikan masing-masing tiap program seperti apa dan dirahasiakan. Jadi PR kalian adalah merahasiakan kode program kalian biar jadi sangat unik gitu. Misalnya saya unik sudah sampai ini, kelompok lain tuh nggak bisa sampai kayak gini. Berarti saya anggap itu bagus untuk nilai keunikan. Nilai eksplorasi kalian bagus. Berarti kalian bisa eksplor secara mandiri kayak gitu. Untuk pembagian kelompoknya, yang kebagian tugas 1, yang kebagian program 1, program 2, 3, 4, 5 saya serahkan kepada koordinator dan ketua kelas. Itu ya, silahkan teman-teman. Atau mau ditentukan sekarang? Pertemuan kita pada hari ini intinya kita sudah belajar bagaimana bahasa pemrograman C++ itu yang membedakan sih sebenarnya
tinggal file header-nya di atas. Yang paling membedakan file header-nya dari stdio teman-teman rubah. Terus kemudian ada using namespace std itu. Terus untuk output teman-teman di sini pakai sayout, untuk inputnya pakai sayin. Sisanya sama-sama aja, kode programnya hampir mirip. Bedanya input dan outputnya saja. UAS-nya sudah saya share, teman-teman. Silahkan nanti teman-teman pelajari dan bekerja secara kelompok. Mohon teman-teman untuk bekerja secara tim karena nilainya saya samaratakan. Jadi mohon nanti boleh jadi misalnya satu anggota kelompok yang nggak kerja sama sekali nggak usah ditulis aja namanya daripada jadi beban misalnya. Kalau misalnya satu anggota itu emang nggak benar-benar nggak kerja, nggak ngapa-ngapain sama sekali, itu diperbolehkan. Jadi silahkan, tapi nanti dikasih catatan seperti itu. Nanti di akhir saya akan minta teman-teman untuk mengomentari kerja satu tim ini. Misalnya Rangga itu kerjanya kayak gimana, terus Adinda tuh kerjanya kayak gimana, misalnya kayak gitu. Jadi itu yang akan kita bahas nanti di seksi di sesi UAS-nya nanti di lisan. Pokoknya UAS-nya maksimal selesai laporannya itu di tanggal 23 Desember. Nah, setelah itu kita mulai lisan dan harus selesai sebelum tanggal 29 Desember. Mau milih hari Sabtunya boleh dengan saya. Mau hari Minggunya pun boleh. Cuma kalau hari Minggu pastikan yang ke gereja itu bisa dikondisikan, misalnya seperti itu. Saya nggak mau dapat protes karena ada UAS di hari Minggu misalnya, gitu. Jadi saya nggak keberatan untuk di hari Minggu, di hari Sabtu pun nggak keberatan selama teman-teman bisa dan nggak ada yang keberatan dari teman-teman yang lain. Kita akan UAS selama lisannya kurang lebih 4-5 jam di dalam ruangan, tapi kondisinya nyantai. Jadi kalau teman-teman mau bawa makanan itu dipersilahkan. Yang jelas pakai sepatu dan pakai kemeja sesuai syarat perkuliahan kita. Intinya itu aja. Mau teman-teman bawa tikar untuk ngampar juga boleh, mau duduk di kursi juga boleh. Jadi saya silakan saja untuk teknis UASnya. Yang penting nyantai dan serius tapi santai. Itu saja untuk perkuliahan kita di materi perkuliahan algoritma dan pemrograman. Ini adalah materi terakhir, jadi 2 minggu ke depan silakan teman-teman berdiskusi untuk menyelesaikan kasus yang saya berikan. Uniknya teman-teman akan berdiskusi 2 bahasa pemrograman sekaligus, karena kan kasir kemarin selesai dalam waktu 1 hari. Saya yakin yang ini juga bisa selesai 2 hari kalau misalnya tidak ada bahasa C++-nya. Tantangannya adalah teman-teman akan belajar juga bahasa C++. Itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Semoga tertantang dan semangat mengerjakan UAS-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.